Halo semuanya, selamat siang. Kembali lagi bersama dengan saya, Pariswanto Dolores Sitompul, mahasiswa Universitas Mercu Buana. Kali ini saya akan menjelaskan perhitungan analisa struktur portal tidak bergoyang dengan menggunakan metode cross. Oke, selamat menyaksikan teman-teman. Oke, langsung saja kita ke contoh soal. Di sini sudah tersedia contoh soal di layar kita sama-sama, yaitu sama-sama kita lihat bentang A, B itu dia menerima beban merata sebesar 2 ton meter, sedangkan bentang CF yaitu F1 FC itu menerima beban 2 ton meter. Sedangkan kita mempunyai kaki portal ada 2 yang mempunyai panjang bentang yang berbeda-beda. Sebelum saya menjelaskan perhitungan langkah demi langkah, saya akan menjelaskan prinsip dasar portal tak bergoyang. Yang pertama, portal tersebut harus simetris dan bekerja beban simetris. Yang kedua, portal tak bergoyang yang mempunyai kaitan dengan konstruksi lain yang tidak bergoyang. Kemudian, portal tak bergoyang akan menghitung momen primer akibat beban luar. Oke, langsung saja kita ke langkah-langkah perhitungan yang pertama. Oke, kita lanjut menghitung langkah pertama portal tak bergoyang dengan menggunakan metode cross. Yang pertama yang kali kita lakukan adalah menghitung momen primer. Di sini kita tidak usah khawatir mencari rumus momen primer karena sudah ada tabel momen primer yang sudah disediakan. Kalau mau dicari banyak di internet. Di sini saya sudah siapkan juga di layar. Sama-sama kita lihat di situ ada momen primer bentang AB. Itu adalah momen primer jepit sendi, sedangkan momen primer BC yaitu jepit. Di situ ada rumusnya, yaitu kalau bentang AB yaitu QL kuadrat bagi 8, sedangkan kalau bentang BC yaitu 5QL kuadrat bagi 192 dan 11QL2 dibagi 192. Di sini kita akan cari yaitu bentang momen primer bentang BA. Di sini memakai minus. Kenapa? Karena di sini bentang B-nya berlawanan dengan jarum jam, makanya minus. Itu kita masukkan nilainya langsung, yaitu QL kuadrat dibagi 8. Q-nya kita masukkan 2, L-nya kita masukkan 4, dan dibagi 8 hasilnya itu adalah min 4 ton meter. Kita lanjut ke bentang momen primer BC. Sama-sama kita lihat, kita masukkan saja rumusnya itu dengan 5 QL kuadrat dibagi 192, Q-nya 2, L-nya 6 karena bentangnya 6, panjang bentang maksudnya, dibagi 192 yaitu hasilnya bentang momen BC 1,875, sedangkan momen primer CB yaitu min 4,125. Kenapa min? Yang seperti saya jelaskan yang pertama tadi, karena berlawanan jarum jam. Oke. Untuk momen primer mungkin tidak susah karena tabel momen primer sudah banyak disediakan di internet juga. Oke. Setelah menghitung momen primer yang pertama, yaitu lanjut kita kedua, yaitu menghitung faktor kekakuan. Faktor kekakuan batang sama-sama kita lihat. Kita di sini mempunyai 5 faktor kekakuan batang. Yang pertama itu KBA, KBC, KBD, KCB, dan KCE. Dari hasil uraian ini kita temukan bahwa masing-masing batang mempunyai jepit sendi dan jepit-jepit. Untuk
nilainya jepit sendi itu rumusnya 3EI per L. Sedangkan untuk jepit-jepit itu 4EI per L. Sini kita lihat bahwa yang menggunakan jepit sendi itu cuma satu, yaitu KBA. Yaitu 3EI per L. Yaitu masukkan EI-nya 2EI, makanya 3 kali 2 per 4 sama dengan 1,5. Itu KBA. Sedangkan untuk KBC, KBD, KCB, KCE itu menggunakan 4EI per L. Langsung saja kita masukkan masing-masing per EI-nya masing-masing dan panjang bentangnya masing-masing. Maka didapat KBC 0,667 EI, KBD 1 EI, KCB 0,667 EI, dan KCE 0,33 EI. Dengan begitu kita bisa mendapatkan faktor kekakuan. Di sini dengan kata kunci kita harus melihat menggunakan apa portal batang tersebut. Jepit sendi atau jepit-jepit dengan rumus kalau jepit sendi itu 3I per L, kalau jepit-jepit 4I per L. Setelah itu kita masukkan nilainya. Oke. Baik, kita lanjut ke faktor distribusi balok. Sebenarnya ini sama seperti faktor kekakuan, namun di sini kita akan menghitung ada dua faktor distribusi balok, yaitu titik B dan titik C. Kenapa? Karena titik B itu adalah titik kumpulnya dan titik C juga titik kumpul. Karena dia diapit oleh beberapa bagian. Prinsipnya titik B itu nanti kalau jika dijumlahkan itu maka hasilnya 1. Titik C jika dijumlahkan hasilnya 1. Di titik BA faktor distribusi baloknya apa aja yang bekerja, yaitu pertama kita lihat BA per KBA ditambah KBC ditambah KBD, yaitu faktor kekakuan balok yang tadi nilainya yang sudah kita cari sebelumnya, yaitu faktor kekakuan balok BA yaitu 1,5 bagi 1,5 ditambah 0,67 EI ditambah EI. Maka faktor distribusi balok BA sama dengan 0,474. Sedangkan faktor distribusi balok BC 0,21 sama prinsipnya mengerjakannya BA. Faktor distribusi balok BD 0,316. Untuk mengontrolnya kita jumlahkan ketiganya, maka didapatkan hasilnya 1. Sedangkan di titik kumpul C di titik C yaitu faktor distribusi CB yaitu 0,667, faktor distribusi CE 0,33, dan jika dijumlahkan juga maka hasilnya 1. Tahap selanjutnya setelah faktor distribusi balok yaitu tabel cross. Sama-sama sudah kita lihat tabelnya, semua nilai-nilai akan kita masukin di tabel cross. Pertama itu titik kumpul. Titik kumpul itu ada titik kumpul D, B, dan C. Kemudian baloknya balok DB, balok BD, balok BA, BC, CB, dan CE. Kemudian kita masukkan faktor distribusi balok yang sudah kita hitung tadi. Faktor distribusi balok BD yaitu 0,316, BA 0,474, BC 0,21, titik kumpul C baloknya CB-nya 0,67, CE-nya 0,333. Kita masukkan semua nilainya, kemudian masukkan juga momen primernya per bentang, yaitu DB 0, BD 0, BA min 4, BC 1,875, CB 4,125, dan CE 0. Kemudian kita cari distribusinya. Distribusi ini bagaimana mencarinya? Kita lihat sama-sama di tabel. Situ ada 4 dan 1,875. Itu dikurangkan. Maka jika dikurangkan mendapat 2,125 terus dikalikan dengan BC yang 0,21. Makanya didapat distribusinya di bentang BC
0,446. Begitu juga sebaliknya yang BA 4 dikurang 1,875, terus hasilnya dikali dengan BA 0,474, maka dapat 1,0007. Begitu juga selanjutnya BD. Setelah itu kita akan mencari induksinya. Momen induksinya yaitu dari mana dapat? Di bentang BD itu 0,672 itu dibagi 2 dapatnya 0,336. Sedangkan BD 0, BA 0. Selanjutnya dengan BC juga min 3,76. Pada akhirnya setelah kita mencari semua itu, kita akan mencari nilai momen keseluruhan batang di momen ujungnya. Pada momen ujung di titik kumpul harus 0. Kalau dijumlahkan dari momen primer sampai yang sudah kita cari induksi, maka ketiga-tiganya di titik kumpul B harus 0. Contohnya kita jumlahkan ya, 4 min 4 ditambah 1,1007 ditambah 0,652 dapatnya min 2,341. Sedangkan BC 1,234, sedangkan BD 1,107. Jika dijumlahkan BD tambah BC 1,234 ditambah 1,107 maka dapatnya 2,341. Maka hasilnya 0. Begitu juga sebaliknya titik kumpul C. Hasilnya juga 0. Kalau tidak 0 berarti ada yang salah. Kita akan menghitung perhitungan ulang. Begitu prinsip dasar mengerjakan metode tabel cross, yaitu pada akhirnya kita akan menghasilkan momen ujung reaksi di keseluruhan batang. Setelah itu kita masuk analisa free body. Analisa free body di sini kita akan mencari pada akhirnya mencari FA, mencari FD dan mencari FE. Sama-sama kita lihat di sini sudah saya cari masing-masing, maka didapat FA itu 3,415, FD itu 6,062 dari mana? Yaitu dari 4,585 ditambah 1,477 maka dapat 6,062, sedangkan FE sama dengan 4,532. Dan untuk mengontrolnya sigma F sama dengan 0, maka FA tambah FD tambah FE dikurang Q kali 4, Q1 maksudnya, dikurang Q2 kali 3 sama dengan 0, maka masukkan nilai-nilai masing-masing dari FAFD dan sebagainya, kemudian maka didapat hasilnya 0. Kalau sudah 0 maka oke. Kita lanjut ke berikutnya. Oke, selanjutnya kita akan menghitung momen dan lintang, bidang momen dan lintang. Yaitu yang pertama kita tuh balok AB, yaitu kita karena bebannya merata, kita harus mencari dulu momen maksimumnya. Momen maksimum didapat dengan rumus DY dibagi DX per VA kali X dikurang per 2 Q X kuadrat. Kita harus mencari X-nya dulu dengan cara VA per Q. VA-nya berapa? VA-nya didapat dengan analisa free body tadi, yaitu 3,415 bagi 2 sama dengan 1,7075. Setelah itu kita masukkan kita masukkan rumus Max-nya, yaitu VA kali X per 2 QX kuadrat. Itu didapat momen maksimumnya itu adalah 2,1916. Setelah bidang momen, kita akan mencari bidang lintang. Bidang lintang juga sudah setelah kita cari bidang momen di balok AB, sekarang kita cari momen di balok BC. Sudah sama-sama kita lihat di layar. Balok BC sama prinsipnya seperti balok AB tadi. Oke. Lanjut ke bidang lintang.
Pertama yang kita cari itu adalah DA atau sama dengan VA. Sama seperti di analisa Timboli tadi, VA-nya itu 3,415. Sedangkan bidang lintang di DB yaitu VA dikurang QL ditambah FB didapat 1,477 ton. Sedangkan di DC sama hasilnya harus 0. Itu DB dikurang QL tambah VC itu 1,477 dikurang 2 kali 3 ditambah VC tadi sudah diketahui 4,523. Maksudnya VE maksudnya. Sedangkan bidang normal yaitu yang NBD sama dengan 6,02 ton, sedangkan NCE sama dengan 1,253. Setelah semua sudah dicari bidang momen, lintang, dan normal, saatnya kita akan penggambaran masing-masing bidang masing-masing, yaitu pertama bidang momen, sama-sama kita lihat di layar. Begitulah hasil bidang momen pada portal tak bergoyang yang kita cari tadi, yaitu Emax-nya 2,916. Begitu juga yang di bentang lain, sama-sama kita lihat. Setelah itu kita akan menggambar bidang lintang. Gambar bidang lintang juga sudah tersedia di sini. Masing-masing sama-sama bisa kita lihat. Setelah gambar bidang lintang masuk ke bidang normal. Tapi per titik atau per jaraknya kita harus masukin nilainya masing-masing. Begitu juga gambar bidang normalnya digambar dan sudah bisa dilihat di gambar layar. Oke, mungkin itu saja yang dapat bisa saya sampaikan dan jelaskan. Mohon maaf jika ada kurang dalam penjelasan saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Selamat siang.